kita akan lihat susunan gerakan yang membuat Raja Hitam mati dengan pion pada langkah ke-13. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan 4 balasan putih saat awal permainan E4 menghadapi balasan hitam pion ke E5, yaitu kita akan melanjutkan pembahasan yang dari gerakan kuda ke F3. Kita akan lanjutkan pembahasan yang dari gerakan pion ke D4, kita akan lanjutkan pembahasan yang dari gerakan gajah ke C4, dan kita akan lanjutkan pembahasan yang dari gerakan pion ke F4. Dari 4 balasan tersebut, tentu saja beda lawan kemungkinan akan beda juga balasannya. Jadi, kita akan terus membahasnya. Pertama, kita akan lihat berbagai susunan gerakan menang cepat dari gerakan kuda ke F3. Dari posisi ini, jawaban hitam terkadang kuda ke F6, terkadang gajah ke C5, gajah ke E7, gajah ke B4, terkadang menterinya ke F6, terkadang ke E7, terkadang pion ke D6, terkadang pion ke B6, terkadang kuda ke F6, dan banyak lagi kemungkinan jawaban hitam yang lainnya. Yang paling pertama yaitu akan ada banyak susunan gerakan menang cepat jika hitam kuda ke C6 yang akan kita bahas di video ini dan video part-part berikutnya. Di pembahasan paling pertama ini, kita akan lihat susunan gerakan yang membuat Raja Hitam mati dengan pion pada langkah ke-13. Putih, gajah ke B5, hitam pion ke A6, gajah mundur ke A4, hitam kuda ke F6, putih kuda ke C3. Hitam gajah ke C5, putih kuda kali pion, hitam kuda kali kuda, pion ke D4. Jika kuda yang diselamatkan, pasti putih akan kali gajah. Namun di sini, hitam menyelamatkan gajahnya ke B4, mengunci pergerakan kuda. Putih pion kali kuda, lalu hitam kuda kali pion. Putih menteri ke D4, hitam kuda kali pion, putih pion kali kuda. Hitam memundurkan gajah ke A5, lalu putih gajah ke A3, hitam pion ke B6 bermaksud membuka serangan gajahnya. Putih pion ke E6, pion D hitam tidak dapat kali pion karena terkunci gajah. Dan jika hitam F kali D6, pasti pion akan disantap menteri. Hitam akan kehilangan bentengnya, dan jika hitam memajukan pion ke F6, melindungi pionnya, menteri hitam akan mati karena pion akan maju ke E7, menteri tidak dapat kabur. Jadi di sini hitam menterinya ke F6, lalu putih gajah kali pion, skak. Jika dimakan dengan gajah, maka akan mati dengan menteri kali gajah. Jadi di sini raja ke D8, lalu putih memundurkan gajahnya, skak dengan menteri. Menteri kali menteri, lalu pion maju ke E7, skak, mat. Kita kembali lagi ke belakang dengan ide yang lainnya dari posisi ini. Dari posisi ini juga, pembahasan akan sangat luas, karena di posisi ini, putih dapat memainkan gajah ke C4, dapat juga yang memainkan kuda ke C3, dapat memainkan gajah ke E2. Tentu kita akan bahas satu persatu. Gajah ke C4. Ini dikenal dengan nama permainan Italia. Dari posisi ini, tentu wajib menguasai beberapa jawaban hitam, yang mungkin gajahnya akan ke E7 mungkin, gajahnya akan ke C5, mungkin kudanya ke F6, atau mungkin juga menterinya yang ke F6. Jika hitam gajah ke E7, pion maju ke D4. Jika hitam pion kali pion, majukan lagi pion ke C3. Ini adalah sebetulnya bukan cuma pelajaran buat putih saja, tapi juga pelajaran buat hitam agar tidak terjebak seperti susunan gerakan menang cepat ini. Jika pion kali pion, maka menteri akan langsung ke D5, mengancam skakmat di petak F7. Kalau sudah posisi seperti ini, maka pasti putih akan menang, karena dilindungi dengan kuda juga percuma. Gajah kali kuda. Jika pion kali kuda, maka menteri kali F7, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang dari posisi ini. Kita lihat jika hitam, gajah ke C5.
Telah ditemukan susunan gerakan menang cepat putih mengakhiri permainan dengan mengorbankan menteri dan satu benteng. Yang di sini putih membalas dengan menggratiskan pion ke B4, Evan Gambit. Pion B4 ini berfungsi menghambat pergerakan hitam, karena hitam saat ini sibuk dengan gajahnya, yang terancam pion D4. Setelah gajah kali B4, pion akan ke C3 mengancam gajah. Jika gajah ke C5 kembali, putih rokade pendek terlebih dahulu. Hitam pion ke D6, membuka serangan gajah. Putih memajukan pion ke D4, mengajak pertukaran pion. Pion kali pion, pion kali pion kembali. Gajah mundur ke B6, pion maju ke D5, mengancam kuda. Kuda ke A5 mengancam gajah. Di sini putih menggerakkan gajah ke B2. Gajah C4 yang terancam kuda sengaja dibiarkan, karena jika kuda kali gajah, gajah dapat langsung kali G7. Dan di langkah berikutnya, benteng dipastikan hilang. Jadi di sini hitam kuda ke F6 terlebih dahulu. Barulah putih mengamankan gajahnya ke D3. Setelah gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda, putih mengeluarkan kudanya ke C3. Hitam pion ke C6. Putih kuda ke E2. Hitam rokade pendek, menteri ke D2. Benteng ke C8, menteri ke G5. Gajah kali kuda, pion kali gajah. Hitam C kali D5. Putih tidak pion kali pion kembali, tapi menggeserkan raja ke H1. Hitam kuda ke C4 mengancam gajah. Putih mengabaikannya. Dari sinilah detik-detik pengorbanan menteri dan benteng akan terjadi. Putih bentengnya ke G1, membantu menteri melakukan skakmat di petak G7. Pada posisi ini, kuda tidak dapat kali gajah, karena menteri akan langsung skakmat di petak G7. Jika hitam pion ke G6, pastinya gajah akan kali kuda. Jadi di sini kudanya ke E8, melindungi pion G7. Dan ada harapan jika gajah kali pion, hitam akan kali menteri. Namun putih tidak akan melakukan gajah kali pion, tapi akan langsung mengorbankan menterinya kali pion G7 sekak. Ya jelas, kuda kali menteri. Benteng kali kuda sekak. Raja geser ke H8. Jika benteng salah bergerak, pastinya akan sia-sia karena kuda akan kali gajah. Jadi di sini hitam benteng ke G8, double sekak. Raja kali benteng. Benteng ke G1 sekak. Menteri menutup. Benteng kali menteri, skakmat. Kembali lagi ke posisi setelah gajah ke C5. Di posisi ini, putih dapat menang cepat juga dengan pion ke D4, mengajak pertukaran pion, sekaligus mengancam gajah. Pion kali pion, lalu pion ke C3. Setelah hitam pion kali pion, putih gajah kali pion, skak. Raja kali gajah, menteri ke D5, skak. Jika raja bergerak ke D8, atau bergerak ke 7, atau bergerak ke F8, putih kali gajah, hitam kalah posisi, dan tidak dapat rokade. Jika raja geser ke G6, menteri ke F5, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah gajah ke C4. Tidak jarang pada posisi ini, hitam membalas dengan kuda ke F6, mengancam pion. Dan putih, pion ke D4, menggratiskan pion M4-nya, yang saat ini diancam kuda. Namun pada posisi ini, pion E5 hitam juga terancam pion. Jadi, mungkin saja hitam akan melakukan kuda kali pion, atau pion kali pion. Jika hitam kuda kali pion, putih pion kali pion. Putih ini memberi ruang untuk hitam agar gajah bergerak ke C5. Ini tidak jarang dilakukan oleh hitam yang tidak tahu resiko dari gerakan ini. Pada posisi ini, pion F2 sedang terancam. Namun, pada posisi ini juga, putih dapat ruang untuk menyerang balik hitam dengan menggerakkan menteri ke D5, mengancam skakmat pada petak F7. Jika hitam mencoba melakukan sekak terlebih dahulu juga dengan gajahnya, setelah raja geser, hitam dipastikan akan kehilangan salah satu perwiranya, karena hitam terancam skakmat di petak F7. Misalkan hitam rokade, menteri kali kuda. Atau mungkin menteri ke E7, menteri kali kuda juga.
Kita lihat lagi pada posisi setelah putih pion ke D4. Di sini hitam pion kali pion terlebih dahulu. Maka putih dapat melakukan rokade pendek, mengaktifkan serangan benteng. Namun, jika kuda kali pion E4, bukan pada saat ini benteng digunakan mengancam kuda. Karena kuda masih dapat dilindungi dengan pion ke D5 atau dilindungi dengan pion ke F5. Di sini putih akan melakukan pengorbanan kuda ke C3. Jika pion kali kuda, maka gajah kali F7 sekak. Raja kali gajah, menteri ke D5 sekak. Jika raja ke E7, benteng dapat ke E1. Jika raja geser ke G6, menteri kali kuda sekak. Jika raja ke E8, benteng dapat ke E1 juga, mengunci pergerakan kuda. Langkah terbaik hitam, gajah ke E7, lalu benteng kali kuda. Mungkin di sini kuda akan ke B4, mengancam menteri, lalu menteri ke D5. Jika dilindungi benteng, putih melakukan sekak ke H5. Namun, jika kuda kali C2 mengancam benteng, maka menteri kali pion. Benteng berlindung ke F8, gajah ke H6. Jika pion kali pion, menteri akan melakukan sekak mat kali benteng. Gajah tidak dapat kali menteri, karena ada benteng mengunci pergerakannya. Jika benteng ke F7, mengancam menteri, menteri ke G8, sekak. Benteng menutup, menteri kali benteng, sekak mat. Kita kembali lihat lagi pada posisi setelah benteng kali kuda. Misalkan di sini benteng ke F8, gajah akan ke G5. Hitam pion kali pion, lalu benteng ke E1, benteng ke F7, gajah kali gajah, kuda kali gajah, benteng kali kuda, sekak. Benteng kali benteng, menteri ke G8, sekak mat. Kita lihat lagi ke belakang setelah gajah ke C4. Jika hitam pion ke D6, ini biasanya hitam gajahnya akan ke G4 nantinya menyerang kuda. Dan di sini putih dapat menang cepat dari gerakan kuda ke C3. Sengaja memberikan petak D4 untuk kuda. Agar jika benar gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda, nanti hitam dapat kesempatan menyerang dengan kudanya. Karena kuda sudah terkunci gajah. Maka putih rokade pendek mengamankan rajanya. Jika benar kuda ke D4 menekan kuda, ini tidak jarang dilakukan oleh hitam yang merasa punya posisi menekan putih. Padahal, pada posisi ini, sebetulnya putih dapat menggerakkan kuda kali E5. Kita sering menyaksikan posisi ini di permainan catur pemula. Tapi jarang sekali melihat putih berani menggerakkan kuda kali E5. Mungkin karena belum tahu pola-pola skakmat yang contohnya seperti ini. Menguasai pola skakmat itu penting sekali untuk para pecatur. Agar bermain punya tujuan. Mau kalian bawa ke pola yang mana untuk mematikan raja lawan kalian. Atau tanpa disengaja, dalam permainan kalian menemukan pola skakmat yang kalian kuasai. Seperti gerakan kuda kali pion E5 ini. Ini adalah punya tujuan untuk menghasilkan pola skakmat seperti tadi. Yang akan terjadi jika gajah kali menteri. Di sini putih akan menyelesaikan permainan cukup dengan 2 gerakan saja. Gajah kali F7 skak. Setelah raja geser, kuda ke D5, skak mat. Dan untuk hitam dapat menghindari skak mat seperti tadi, pada posisi ini, gerakan terbaiknya pion kali kuda. Dan menteri kali gajah. Putih gagal kepada tujuan pola skak matnya. Dan kuda pasti kali pion mengancam benteng. Untuk pola skak mat yang seperti ini, pernah kita bahas juga pada video Italian Game Part 1. Yang pada posisi ini, hitam membalas dengan kuda ke D4. Dengan bergeraknya kuda ke D4 ini, sebetulnya hitam sedang memasang jebakan. Dengan menggratiskan pion E5 agar putih punya harapan sebuah posisi yang nampak akan menekan hitam, yaitu pada pion F7. Jika putih kali pion E5,
hitam yang sengaja melakukan jebakan tidak akan melindungi pion F7-nya, tapi akan menggerakkan menterinya ke G5. Dan kuda E putih ini jadi terancam menteri. Jika dilihat oleh pemain putih yang tidak melihat ancaman yang sesungguhnya, mungkin ini akan dianggap hal sepele oleh putih dan akan melakukan sekak dengan gajah atau mungkin kuda kali F7. Jika putih melakukan sekak dengan gajahnya, setelah raja geser, mungkin gajah kali kuda, dengan harapan benteng kali gajah atau menteri kali kuda biar seimbang menurut putih. Padahal pada posisi ini, hitam punya gerakan yang sangat baik daripada menangkap gajah atau kuda, yaitu menterinya kali pion G2, mengancam benteng. Jadinya kan putih sangat tertekan dengan keberadaan menteri di petak G2 ini. Jika benteng menyelamatkan diri ke F1, ini sangat fatal. Menteri kali pion sekak, dan putih hanya punya satu gerakan lagi, yaitu menutupnya dengan menteri. Menteri kali menteri, skakmat. Kita kembali lagi pada posisi setelah menteri ke G4. Jika putih kuda kali pion mengancam menteri dan benteng, hitam akan langsung kali pion G2. Jika kuda kali benteng, menteri kali benteng sekak, gajah menutup sekak, menteri kali E4 sekak, gajah menutup, kuda kali F2 sekak. Dan di sini putih terpaksa harus kehilangan menterinya. Menteri kali kuda, menteri kali menteri. Jika saat disekak dengan kuda tadi, raja geser ke F1, maka menteri ke H1, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat kuda ke D4. Sekarang kita akan bahas menang cepat dari putih. Setelah putih mengetahui bahwa pion itu adalah racun, di sini putih dapat menggerakkan kuda ke C3. Ini memungkinkan hitam akan memajukan pion ke D6, melindungi pion sekaligus membuka serangan gajahnya. Lalu putih rokade pendek. Pada posisi ini, kita sering lihat hitam menggerakkan gajahnya ke G4, merasa punya kesempatan menyerang. Ya, memang sih, sepintas putih sangat tertekan, karena jika kuda melompat, menteri putih akan hilang. Padahal, pada posisi ini, justru sangat menguntungkan putih, karena putih dapat menggerakkan kudanya kali pion E5. Langkah terbaik hitam itu, pion kali kuda, dan menteri kali gajah. Jika tadi hitam tidak menyadari atau rakus, pasti akan kali menteri. Gajah kali F7 sekak, raja hanya dapat geser ke E7, kuda ke D5 skakmat. Kita kembali lihat lagi ke posisi ini. Jika setelah putih gajah ke C4 yang disebut permainan Italia, hitam membalas dengan pion ke H6, mencegah pergerakan kuda ke G5. Maka putih dapat menyusun gerakan dengan pion ke C3. Setelah kuda ke F6, pion maju ke D4 menyerang pion. Jika kuda kali pion, putih juga akan kali pion. Jika E kali D4, maka pion maju ke E5 mengancam kuda. Jika kuda mundur ke H7, menteri dapat ke D3. Dan hitam belum dapat menutup serangan gajah dengan pion ke D5, karena putih dapat melakukan N pasan, yaitu memotong pion. Jika D kali C3, maka kuda kali C3. Setelah hitam mengeluarkan gajahnya, misalkan ke E7, putih rokade pendek. Jika hitam ikut rokade pendek, maka putih dapat menggerakkan menteri ke G6. Pion tidak dapat kali menteri, karena terkunci gajah. Dari posisi ini, jika hitam tidak menggeserkan bentengnya atau tidak menggerakkan kudanya, maka putih dapat melakukan jebakan dengan memberikan menteri gratis pada hitam. Kuda akan ke D5 nantinya. Misalkan pion maju ke D5, kuda kali D5, pion kali menteri, kuda kali gajah, double skak. Raja geser, kuda kali G6, skakmat. Pada posisi ini, putih dapat menggunakan permainan sekot, yaitu pion ke D4. Jika E kali D4, kuda melompat ke G5. Jika pion ke H6 mengancam kuda, kuda kali pion mengancam menteri. Raja kali kuda,
gajah ke C4 skak. Jika raja ke E7 akan menghambat pergerakan menteri dan gajah. Jadi kemungkinan raja akan balik lagi ke E8. Menteri ke H5 skak. Raja ke E7, menteri mengejar ke F7 skak. Raja ke D6, gajah ke F4 skak. Jika ditutup dengan kuda, menteri ke D5 skak. Raja ke E7, menteri kali kuda skak mat. Jika tadi tidak ditutup dengan kuda, tapi geser ke C5, menteri ke D5 skak. Dan raja hanya punya satu gerakan lagi, yaitu geser ke B6 atau ke B4. Jika raja ke B6, menteri ke B5 skak mat. Atau jika tadi itu raja geser ke B4, menteri ke B5 skak mat juga. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Pada posisi ini putih memainkan kuda ke C3, hitam pion ke G6. Setelah putih pion ke D4, gajah ke G7. Nah, di sini putih menggerakkan kuda ke D5, hitam pion kali pion, lalu gajah ke G5 mengancam menteri. Nah, jika ditutup dengan kuda ke E7, kuda kali pion buat hitam yang ceroboh akan menangkap kuda karena sepintas untung perwira. Jika kuda kali kuda, jelas menteri akan hilang. Dan pastinya hitam akan memilih menangkap kuda dengan gajahnya. Nah, di sini menteri akan dikorbankan menangkap gajah. Jika hitam berani kuda kali menteri, maka kuda akan ke F6, skak. Raja hanya dapat geser ke F8, lalu gajah ke H6, skak mat. Sekarang kita kembali lagi ke belakang untuk kita lihat permainan yang lainnya dari posisi ini. Di sini hitam menggerakkan kuda ke F6. Ini sangat berbahaya buat hitam jika coba-coba mengikuti gerakan putih atau menyamakan gerakan misal gajah ke C4, hitam mengikuti dengan gajah ke C5, putih pion ke D3, hitam pion ke D6, putih gajah ke G5, hitam gajah ke G4, putih rokade, hitam ikut rokade, putih kuda ke D5, hitam ikut meniru gerakan putih kudanya ke D4, menteri ke D2 agar kuda dapat bergerak. Hitam juga menteri ke D7 agar kudanya dapat bergerak juga. Gajah kali kuda, hitam ikut-ikutan gajah kali kuda juga. Maka dari posisi ini, hitam tidak akan dapat meniru gerakan putih lagi. Kuda akan melompat ke E7, skak. Raja geser ke H8, gajah kali pion skak. Gerakan terpaksa raja kali gajah, menteri ke G5 skak. Raja hanya dapat bergerak ke H8, menteri ke F6, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang pada pembahasan yang lainnya. Kita lihat serangan menang cepat pada gerakan gajah ke E2, pembukaan Taylor, yang dibalas hitam dengan gajah ke C5, dan juga jika dibalas dengan kuda ke F6. Pertama, kita lihat bagaimana susunan gerakan menang cepat putih jika hitam gajah ke C5. Pada posisi ini, pemain putih yang agresif akan mengorbankan kuda kali pion. Setelah kuda kali kuda, putih akan memajukan pion ke D4. Jika gajah kali pion, menteri akan kali gajah. Dan jika hitam memilih kuda yang akan dibuang, gajahnya akan mundur ke D6. Setelah pion kali kuda, gajah kali pion. Lalu putih akan memajukan pion ke F4, mengancam gajah. Jika gajah ke F6, pion E akan maju menyerang gajah. Dan jika gajah ke D6, menteri akan ke D4, menyerang pion G7. Kuda tidak dapat ke F6 karena pion akan maju menggarpu gajah dan kuda. Jadi yang mungkin akan dilakukan hitam, pion akan ke F6. Setelah putih memajukan pion, mengancam gajah, pion akan kali pion. Pion kali pion kembali, mengancam gajah. Gajah menghindar ke E7. Lalu putih rokade pendek. Secara otomatis, jalan untuk melintas raja jadi terserang benteng. Untuk raja dapat melintas, berarti harus menutup serangan benteng. Namun, kuda tidak dapat ke F6 karena ada pion. Jadi hitam harus menghilangkan pion E5 yang sangat mengganggu hitam ini. Mungkin pion akan maju ke D6 dan putih E kali D6. Saat ini, gajah terancam pion dan pion ke hitam terancam menteri.
Padahal pada posisi ini, pion tidak dapat kali gajah atau kali pion. Karena jika pion dibuka, menteri dipastikan hilang. Namun, jika hitam tidak berpikir ke situ, mungkin gajah akan kali pion atau pion kali pion. Dan menteri hitam akan kali G7. Dan mungkin juga gajah akan ke F6, menyerang menteri. Kita akan bahas satu persatu. Jika hitam pion kali pion, putih menteri kali pion, mengancam benteng. Untuk hitam menyelamatkan bentengnya, pasti gajah ke F6. Namun putih gajah ke H5, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, pada posisi ini. Jika menteri yang kali pion juga, menteri tetap akan kali pion G7. Gajah ke F6, gajah ke H5, skak. Raja geser ke D8. Gajah ke G5, mengunci pergerakan gajah agar tidak kali menteri. Jika gajah kali gajah, pasti benteng akan melakukan skak di petak F8. Dan terpaksa, menteri akan hilang karena kali benteng. Buat hitam yang mengincar gajah, mungkin akan melakukan skak dengan menteri ke petak C5. Setelah raja geser, menteri kali gajah. Namun ini pemikiran yang keliru. Karena pada posisi ini, benteng akan ke D1, skak. Dan hitam tidak dapat diselamatkan lagi. Mungkin hanya melakukan langkah sembarangan saja. Mengundur-undur waktu. Menteri menutup tanpa pelindung. Benteng kali menteri, skak. Gajah menutup. Benteng kali gajah, skak. Terakhir, gajah menutup. Menteri kali gajah, skakmat. Jika tadi hitam membiarkan pion E putih, tapi gajah ke F6 mengancam menteri, maka menteri ke E4 skak. Jika raja gesernya ke D7, gajah ke G4 skak. Tidak ada pilihan buat raja selain kali pion. Benteng ke D1 skak. Raja hanya dapat geser ke C5. Gajah ke E3 skak. Raja ke B5, pion ke A4 skak. Raja ke A5, pion ke B4 skak. Raja ke A6, gajah ke E2 skak. Pion menutup, pion kali pion, skakmat. Kita kembali lagi ke posisi awal. Setelah putih gajah ke E2. Kita akan bahas menang cepat putih jika hitam membalas dengan kuda ke F6. Dari posisi ini, ditemukan susunan gerakan menang cepat yang permainannya diakhiri pengorbanan menteri dan gajah. Dari posisi ini, putih menyusun serangan dengan pion ke C3. Dan pion E4 dibiarkan tanpa perlindungan. Hitam kuda kali E4. Putih pion ke D4, mengajak pertukaran pion. Pion kali pion, lalu rokade pendek. Hitam pion kali pion. Putih gajah ke C4. Hitam pion kali pion, lalu gajah kali pion. Putih saat ini sudah kalah 3 pion. Hitam sudah dapat 4 pion, tapi putih baru dapat 1 pion. Hitam kuda ke D6 mengancam gajah. Putih benteng ke E1 skak. Jika hitam menutup dengan gajah, pastinya gajah akan kali pion ke 7, mengancam benteng. Jadi di sini hitam menutup dengan kuda. Dan putih memundurkan gajahnya ke B3, menghindari ancaman kuda. Lalu hitam pion ke F6, memblokir serangan kuda. Gajah kali pion, pion kali gajah. Lalu kuda ke G5, tanpa mempedulikan pion. Jika pion kali kuda, menteri ke H5 skak. Kuda menutup, gajah atau menteri kali kuda, skakmat. Untuk melindungi petak H5, berarti pion ke H5. Tapi tetap ini bukan solusi yang baik. Karena menteri kali kuda. Pion kali menteri, gajah ke F7, skakmat. Kita kembali lagi mainan pion E4 yang dibalas hitam pion E5, lalu kuda ke F3 ini. Terkadang hitam membalas dengan pion ke F6, yang tujuannya mungkin untuk melindungi pion sekaligus mencegah pergerakan kuda ke petak G5. Ini sebetulnya akan memudahkan putih untuk melakukan serangan, karena kuda dapat kali pion E5. Jika pion kali kuda, menteri dapat langsung bergerak ke petak H5, skak. Hitam hanya ada 2 pilihan.
Gerakan fatalnya yaitu menggeserkan raja ke petak E7. Langkah terbaiknya yaitu menutup dengan pion. Jika raja ke E7, menteri kali pion, skak. Raja hanya dapat geser ke petak F7. Gajah ke C4, skak. Jika raja ke G6, menteri mengejar ke F5, skak. Raja hanya dapat ke petak H6. Dan putih akan membuka serangan gajah dengan memajukan pion, skak. Pion menutup, pion H putih maju ke H4. Pion G hitam tidak dapat kali pion karena terkunci gajah. Jika sudah posisi seperti ini, maka raja hitam tidak dapat tertolong lagi. Mungkin hitam akan menolong raja dengan gajah ke E7, atau menggeserkan raja ke G7, atau mungkin kuda ke F6. Jika gajah ke E7, H kali G5, double skak. Raja ke G7, menteri ke F7, skak mat. Jika tadi kuda ke F6, menteri kali pion, skak mat. Lalu bagaimana jika raja geser ke G7? Maka menteri mengejar ke F7, skak. Raja balik lagi ke H6. H kali G5, skak mat. Kita lihat lagi saat menteri ke H5, skak. Jika ditutup dengan pion, ini lebih baik. Menteri akan kali pion, skak. Dan di langkah berikutnya, menteri akan dapat benteng. Kita lihat lagi ke belakang. Saat kuda kali pion. Bagaimana cara hitam mematahkan serangan putih ini? Gerakan saja menteri ke 7. Jika menteri ke 5, skak, tutup saja dengan pion. Setelah kuda kali pion, menteri kali pion, skak. Dan pada langkah berikutnya, hitam akan dapat kuda. Misalkan menteri ke E2, menutup skak. Menteri kali menteri, skak. Setelah gajah kali menteri, pion kali kuda. Atau tadi itu ditutup dengan gajah, menteri langsung kali kuda. Namun penyebab gerakan pertama yang salah dari hitam membuat posisi masih dimenangkan putih. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu saat putih memainkan kuda ke F3. Hitam kuda ke F6, saling mengancam pion. Maunya hitam begini, jika kuda kali pion, hitam mengeluarkan kuda ke C6, jika kuda kali kuda, maka D kali kuda, jika hitam pion ke D3, gajah ke C5, gajah ke G5, hitam akan kuda kali pion, dan seterusnya. Silahkan kalian kunjungi channel ini, dan kalian lihat di video menang cepat hitam E4 vs E5. Sekarang kita lihat lagi ke belakang setelah hitam kuda ke F6, karena di sini kita akan membahas ide daripada putih, yaitu pada posisi ini putih tidak akan kuda kali pion, tapi akan mengeluarkan gajah ke C4. Ide dari putih ini yaitu, jika hitam kuda kali pion, putih akan memajukan pion ke D4, jika pion kali pion, menteri kali pion, mengancam kuda, kuda ke D6, putih akan melakukan rokade pendek. Di sini ada dua kemungkinan yang akan kita bahas, yaitu jika kuda kali gajah, dan jika hitam mengeluarkan kuda ke C6, jika kuda kali gajah, benteng ke E1 skak. Dan pastinya hitam akan menutup dengan gajah, lalu menteri kali pion mengancam benteng. Setelah benteng ke F8, Gajah ke H6. Dan kekalahan hitam tidak dapat dihindari lagi, posisi hitam akan hancur. Apalagi jika kuda kali pion, maka menteri langsung kali benteng skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Lalu bagaimana jika pada posisi ini hitam kuda ke C6 mengancam menteri, maka sama putih akan benteng ke E1 skak. Jika kuda menutup, kuda ke G5. Jika pion ke F6 mengancam kuda, menteri kali kuda, pion kali gajah F7 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang dengan ide yang lainnya dari posisi ini. Yaitu setelah hitam membalas dengan pion ke E5, kita akan lihat gerakan gajah ke C4. Ini dia yang dimaksud pembukaan gajah. Jika pada posisi ini hitam membalas dengan kuda ke F6 mengancam pion. Di sini putih menggunakan gerakan pion ke D4.
hitam E kali D4, dan putih tidak terburu-buru untuk menangkap pion D4. Tapi putih melompatkan kuda ke F3. Setelah hitam kuda kali E4, putih barulah menteri kali pion. Kuda yang saat ini terancam menteri melompat ke D6 mengancam gajah. Putih melakukan rokade pendek. Pada posisi ini, ada dua gerakan putih yang akan kita bahas, yaitu jika kuda kali gajah dan jika kuda B ke C6 mengancam menteri. Pertama, jika kuda ke C6, benteng akan ke E1 skak. Mungkin hitam akan menutup dengan gajah. Dan mungkin juga hitam akan menutup dengan kuda. Jika gajah yang menutuo, maka menteri akan kali pion G7 dan benteng jadi terancam. Setelah benteng menyelamatkan diri ke F8, gajah akan ke H6 dan hitam akan mati di langkah berikutnya. Langkah sembarang kuda kali gajah, menteri kali benteng skakmat. Gajah tidak dapat kali menteri karena pergerakannya terkunci benteng. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat hitam diskak dengan benteng. Kita akan lihat jika hitam menutup dengan kuda. Gajah mundur ke B3. Jika hitam kuda ke F5 mengancam menteri, maka menteri ke D5 mengancam skakmat di petak F7. Tidak ada yang dapat melindungi pion F7 selain kuda balik lagi ke D6. Tapi itu percuma, karena menteri tetap akan kali F7, skak. Setelah kuda kali menteri, gajah kali kuda, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Saat awal permainan pion ke E4 yang dibalas hitam pion ke E5, kita akan lanjutkan pembahasan pada permainan center, yaitu balasan putih pion ke D4. Yang di sini hitam pion kali pion, putih pion maju ke C3, pion kali pion, gajah ke C4. Hitam pion kali pion, gajah kali pion, lalu gajah ke B4, skak. Nah, di sini raja maju ke E2, menteri ke G5, melindungi pion yang saat ini terancam gajah. Kuda ke F3 mengancam menteri, mentei kali pion, lalu benteng ke G1, mengancam menteri. Menteri ke H3, lalu gajah kali pion, skak. Raja tidak kali gajah karena bisa skak ster dengan kuda. Raja geser ke D8, kuda ke G5 mengancam menteri. Menteri ke H4, gajah kali pion, lalu hitam gajahnya ke E7, mengancam kuda. Dan permainan diakhiri dengan gerakan kuda ke E6, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Pada saat gajah melakukan skak ke B4, di sini putih bisa juga menutup dengan kuda. Ini akan membuat hitam terpancing untuk mengeluarkan kuda ke F6 dan putih kuda ke E2 setelah kuda kali pion E4, putih rokade pendek. Kuda kali kuda, kuda kali kuda kembali. Rokade pendek. Kuda melompat ke D5 mengancam gajah. Jika gajah ke C5, maka kuda ke F6 skak. Jika pion kali kuda, menteri bergerak ke G4 skak. Raja geser ke H8, menteri ke H4, membantu gajah mengancam pion F6. Kemungkinan hitam akan memundurkan gajah ke E7 dan kekalahan hitam tidak akan dapat dihindari lagi, gajah akan ke D3. Langkah sembarang raja geser, menteri ke H7, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, pada saat pion ke D4, lalu pion kali pion. Di sini putih ada 3 gerakan pilihan yang paling sering digunakan. Ada yang menteri kali pion, variasi Paulsen attack. Dari posisi ini telah ditemukan susunan gerakan yang membuat hitam korban menteri di awal permainan. Yaitu pada posisi ini, kuda melompat ke C6 mengancam menteri. Lalu menteri ke A4. Korban menteri terjadi bermula dari gerakan pion ke D5, kuda ke C3, kuda ke F6, gajah ke G5, menteri ke E7, putih rokade pendek, pion kali pion, kuda kali pion. Di sini, hitam bermaksud mengadukan menteri dengan kali kuda. Jika menteri kali menteri, skak, kuda akan kali menteri. Dan hitam jadi untung perwira. Namun sayangnya, itu pemikiran hitam yang salah. Sebetulnya di sini, putih tidak akan menteri kali menteri terlebih dahulu.
tapi akan benteng ke D8 skak. Kuda tidak dapat menangkap benteng karena dalam posisi terkunci menteri. Setelah raja kali benteng, barulah menteri kali menteri. Dan saat ini hitam tidak dapat menangkap menteri kembali dengan kudanya karena pergerakannya terkunci gajah. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah hitam E kali D4, di sini putih dapat juga mengabaikan pion dengan menggerakkan gajah ke C4. Alasannya, karena hitam belum dapat menutup serangan gajah dengan pionnya. Penguasaan putih penuh di medan tengah. Saat ini pion D4 lagi terancam menteri. Ini memungkinkan hitam akan melindunginya dengan pion. Setelah hitam pion ke C5, melindungi pion, kuda bergerak ke F3. Biasanya hitam akan menggerakkan kudanya ke F6, mengancam pion E4. Lalu putih rokade pendek, mengaktifkan serangan bentengnya. Saat ini pion E4 tidak ada pelindung, maka buat pemain hitam hati-hati dengan pion E4 ini. Jika kuda kali pion, maka kuda bergerak ke C3, memberikan kuda gratis terhadap hitam. Jika pion kali kuda, gajah kali pion skak. Raja kali gajah, menteri ke D5 skak. Langkah terbaik raja mundur ke E8. Pada posisi ini, barulah putih menggerakkan bentengnya ke E1, mengancam kuda. Dan hitam akan terdesak. Jika menteri ke E7 melindungi kuda, benteng kali kuda, menteri akan hilang. Jika gajah ke E7, itu adalah langkah terbaik hitam. Lalu putih benteng kali kuda. Jika hitam menggerakkan buah yang lainnya, gajah akan ke G5 menekan gajah. Hitam tidak dapat memajukan pion ke H6, karena menteri dapat melakukan sekak ke H5. Dan akan disusul pergerakan kuda ke E5. Jika hitam pion kali pion duluan, gajah kali pion. Hitam dipastikan kalah karena putih unggul posisi. Jika dari posisi ini ingin dilanjutkan, silahkan berkomentar dengan notasinya yang lengkap ya. Kita kembali lagi ke belakang setelah E kali D4. Sekarang kita lihat gerakan pion ke C3. Setelah D kali C3, kuda kali C3. Dari posisi ini, kita akan lihat jika gajah ke C5. Putih akan menggerakkan gajah menyerang pion F7. Ada dua gerakan dari hitam menjawab posisi ini yang sering dijumpai, namun putih banyak yang menyia-nyiakan kesempatan, hingga langkah jadi minus. Pertama, yaitu gerakan menteri ke H4. Ini berarti hitam mengancam skakmat di petak F2. Namun pada posisi ini, putih banyak yang panik dan memilih memajukan pion mengusir menteri. Dan setelah menteri kabur, putih tidak dapat apa-apa. Padahal sebetulnya posisi ini sangat menguntungkan putih. Gajah kali F7 skak. Jika raja kali gajah, menteri ke D5 skak. Setelah raja geser, menteri kali gajah. Putih unggul pion dan unggul posisi yang memungkinkan akan memenangkan permainan. Apalagi jika saat gajah kali pion skak, raja geser ke E7. Barulah pion maju ke G3 mengancam menteri. Menteri hanya dapat kabur ke F6. Kuda ke D5 skak ster. Raja kali gajah, kuda kali menteri. Kita kembali ke posisi setelah gajah ke C4. Hitam terkadang menggerakkan kuda ke F6, lalu putih gajah ke G5 mengunci pergerakan kuda. Dari posisi ini, kita sering menjumpai gerakan gajah mundur ke E7 agar kudanya dapat bergerak. Ini adalah kesempatan putih untuk menyerang dengan pion. Ke E5 mengancam kuda. Setelah kuda mundur ke G8 kembali, gajah kali gajah. Pasti menteri kali gajah, mengancam pion. Untuk memudahkan penyerangan, gunakan pion untuk dijadikan korban. Kuda melompat ke D5, mengancam menteri. Jika menteri kali pion, sekak. Raja geser saja ke F1. Jika menteri kali pion, kuda akan kali pion C7, sekak benteng. Jika menteri ke D6, putih akan membuka serangan benteng dengan memajukan menteri. Bisa ke B3, bisa ke G4, bisa juga ke F3. Misalkan menteri ke F3. Ini masih dapat dihandle dengan kuda ke F6. Namun benteng tidak akan tinggal diam. Tapi, jika hitam mencoba mengusir kuda dengan pion, maka kuda akan ke C7 sekak benteng. Maka raja harus geser ke D8. Dan tentunya, kuda akan kali benteng. Jika menteri kali kuda, hitam terancam 2 langkah mat. Menteri kali pion sekak. Raja geser, menteri ke F8, sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah hitam pion ke E5, di sini kita akan lihat gerakan putih pion ke F4. King's Gambit.
Ini adalah sebuah pembukaan tertua yang muncul di salah satu buku catur paling awal karya Luis Ramirez yang diperiksa oleh pemain catur Italia pada abad ke-17. Pembukaan ini sangat mematikan. Buat para senior, pastinya sudah tidak asing lagi dengan pembukaan ini. Ini adalah bentuk upaya putih untuk menguasai medan tengah dan melemahkan pion F7. King's Gambit itu ada dua versi. Ada King's Gambit diterima, ada King's Gambit ditolak. Dari kedua versi tersebut, tentu akan banyak variasi, karena jawaban lawan bisa berbeda-beda. Pada posisi ini ada pertanyaan. Bagaimana Bang? Jika di posisi ini, menteri langsung ke H4 skak. Ini masuknya ke King's Gambit ditolak, maka tutup saja dengan pion. Dan dari posisi ini ada susunan gerakan yang membuat hitam kehilangan menteri. Bahkan, lebih parahnya, ada yang berujung skakmat dengan sangat singkat. Misalkan di sini, menteri ke F6. Pion kali pion mengancam menteri. Menteri kali pion. Lalu kuda ke F3. Menteri kali pion skak. Gajah menutup skak. Gajah ke C5, pion ke D4. Gajah mundur ke B6, lalu putih, rokade pendek. Hitam kuda ke F6, kuda ke C3 mengancam menteri. Nah, di sini menteri akan mati jika salah bergerak. Misalkan mundur ke G6, maka kuda ke H4 mengancam menteri. Dan di langkah berikutnya menteri akan hilang, karena tidak ada jalan untuk menteri yang aman. Ke H5 ada gajah, ke E4 ada kuda. Semua petak untuk menteri kabur sudah terkontrol perwira putih. Mengorbankan gajah juga percuma, misal gajah kali pion skak. Berupaya jika menteri kali gajah, menteri bisa kabur kali pion. Padahal menteri tidak akan kali gajah, tapi putih akan menggeserkan rajanya ke H1. Dan putih dipastikan unggul, karena dapat menteri. Kita kembali lagi ke belakang, kita akan lihat gerakan-gerakan yang lainnya. Saat menghadapi King's Gambit ini, jika hitam pion kali pion, ada 3 gerakan dari putih untuk membalas posisi ini. Yang terbaiknya itu kuda ke F3. Dan yang sudah jarang digunakan itu, putih membalas dengan gajah ke C4. Dan dengan kuda ke C3. Pertama, kita lihat gerakan kuda ke C3. Gerakan kuda ke C3 ini sudah jarang sekali nampak digunakan karena sangat dianggap lemah. Hitam akan menggerakkan menteri ke H4 skak. Putih geser ke E2. Putih nampak terdesak dan kelihatan sangat mudah sekali untuk hitam menyerang. Misalkan hitam pion ke D6, membuka serangan gajah. Putih akan kuda ke F3 mengancam menteri. Gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih pion ke D4. Buat hitam yang merasa menterinya terancam kuda, gajah akan kali kuda skak. Padahal gerakan gajah kali kuda ini tidak perlu dilakukan. Kuda tidak dapat bergerak kali menteri karena terkunci gajah. Setelah gajah kali kuda skak, pion kali gajah. Hitam kuda ke F6. Pion maju mengancam kuda. Pion kali pion, pion kali pion kembali. Kuda ke H5. Lalu putih kuda ke D5. Pada posisi inilah putih dianggap sangat lemah. Karena hitam dapat menggerakkan gajah ke C5, membantu menteri mengancam skakmat. Putih skak benteng terlebih dahulu dengan kuda kali pion C7. Setelah raja geser, putih akan menggerakkan menteri ke D3. Dan sangat fatal jika menteri bergerak ke D5, agar rajanya dapat kabur ke D1 sekaligus mengancam gajah. Menteri ke F2 skak. Setelah raja geser, putih akan kehilangan menteri. Hitam akan menggerakkan benteng ke D8. Dari gerakan-gerakan putih tadi, kemenangan putih hanya ada di posisi ini saja. Itu juga jika hitam melakukan kesalahan. Jika pada posisi ini,
kuda ke G3 sekak, maka pion kali kuda. Jika menteri kali pion atau kali benteng, kuda kali C7 sekak. Raja geser, menteri ke D6 sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah putih pion kali pion. Kita lihat gerakan gajah ke C4. Gerakan ini juga sama, mengorbankan pergeseran raja. Itu bisa terjadi jika hitam menggerakkan menteri ke H4 sekak. Putih akan menggeserkan raja ke F1. Kenapa langkah ini disebut pengorbanan? Karena setelah raja geser, putih tidak dapat melakukan rokade mengamankan raja. Ini adalah teknik dari putih untuk menjebak hitam agar hitam melakukan serangan susulan. Misalkan hitam gajah ke C5, membantu menteri, mengancam skakmat di petak F2. Ini biasanya dilakukan hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya. Putih akan memajukan pion ke D4, menutup serangan gajah, sekaligus membuka serangan gajah terhadap pion F4. Jika hitam memundurkan gajah ke B6 atau ke D6, kuda akan ke F3, mengancam menteri. Dan kesalahan hitam di sini biasa terjadi, yaitu hitam menggerakkan menteri ke G4, mempertahankan pion. Alasannya karena putih dikira akan memajukan pion, hingga perlindungan terhadap pion jadi tertutup. Padahal pada posisi ini putih akan menggerakkan gajah kali pion sekak. Jika raja kali gajah, hitam akan kehilangan menterinya. Kuda akan bergerak ke E5 sekak menteri. Jika gajah kali kuda, putih akan menyantap menteri dengan menteri. Jika raja tidak kali gajah, tapi geser ke E7, kuda ke C3. Jika hitam menggerakkan gajah ke B4, kuda ke D5 sekak gajah. Jika raja kali gajah, ya itu tadi, kuda ke E5 sekak menteri. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah E kali F4, King's Gambit diterima. Di sini putih menggunakan gerakan kuda ke F3. Setelah kuda ke F3 ini, mungkin saja hitam akan menggerakkan gajah ke C5, mungkin saja bisa gajah ke E7, mungkin saja pion ke D4, dan banyak lagi pergerakan balasan dari hitam yang perlu kita bahas. Pembahasan posisi ini sangat luas, jadi tetap ikuti terus channel ini agar kalian dapat terus menonton part-part berikutnya. Pertama, jika hitam pion ke G5, ada 4 gerakan putih untuk menjawab posisi ini yang harus kita kuasai. Di posisi ini, putih dapat menang dengan cepat menggunakan pion ke H4. Putih dapat menang cepat dengan gerakan gajah ke C4. Putih dapat menang cepat dengan gerakan kuda ke C3. Dan putih dapat menang cepat dengan gerakan pion ke D4. Dari keempat gerakan tersebut, tentu akan ada banyak pilihan gerakan dari hitam yang harus dikuasai. Dan jika kalian berada di posisi hitam, dapat mengetahui kesalahan hitam setelah gerakan putih ini, sehingga kalian tahu cara menghancurkan serangan putih ini. Pertama, kita akan lihat gerakan gajah ke C4. Gajah C4 inilah yang dapat menghancurkan hitam di awal permainan. Jadi, jika kalian berada di posisi hitam lalu menjumpai gerakan putih seperti ini, hati-hati, jangan dianggap enteng. Dan di sini kita akan perlihatkan taktik putih menang cepat dengan pengorbanan 2 perwira. Jika hitam memajukan pion mengancam kuda, kuda F ini sebetulnya dapat menjadi racun untuk menjebak hitam. Putih dapat melakukan rokade pendek
membiarkan kuda disantap pion. Setelah hitam pion kali kuda, ada dua gerakan balasan putih yang akan kita tunjukkan, yaitu putih di sini dapat melakukan pion ke D4, dapat juga menteri kali pion. Dan kita akan perlihatkan kedua gerakan tersebut di video ini. Pertama, kita akan lihat gerakan pion ke D4. Jika hitam pion kali pion, gajah akan kali pion, sekak. Raja kali gajah, benteng kali pion, sekak. Jika raja geser ke E7, menteri ke H5. Jika hitam kuda ke F6 mengancam menteri, menteri akan ke G5 mengunci pergerakan kuda. Jika rajanya geser ke E8, benteng kali kuda. Jika gajah ke E7, menteri ke H5, skakmat. Jika saat disekak tadi dengan benteng, raja geser ke G7, menteri ke G4, sekak. Raja ke H6, benteng ke F7, sekak dengan gajah. Menteri menutup, menteri kali menteri, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat pion kali kuda. Kita akan lihat gerakan menteri kali pion. Pada posisi ini kan, gajah dapat ke H6 melindungi pion. Gajah dapat melakukan sekak ke C5. Dan menteri dapat bergerak ke F6 mengancam sekak gajah nantinya. Jika gajah ke H6, maka pion ke D4 membuka serangan gajah terhadap pion F4. Jika menteri ke H4 membantu gajah melindungi pion F4, gajah kali pion, sekak. Jika raja kali gajah, putih dapat memajukan pion ke G3 mengancam menteri. Pion tidak dapat kali pion karena terkunci menteri. Mungkin menteri akan ke E7 atau ke H3. Jika menteri ke E7, maka gajah kali pion. Jika hitam gajah kali gajah, menteri ke H5, sekak. Mungkin hitam akan geser ke G7, lalu benteng kali gajah. Jika kuda ke F6 mengancam menteri, menteri ke G5, sekak. Raja geser, pion maju mengancam kuda. Kuda tidak dapat pergi karena terkunci benteng. Benteng tidak dapat ke G8 mengancam menteri karena benteng kali kuda, sekak. Raja geser, menteri kali benteng, sekak. Dan hitam hanya punya satu gerakan lagi, yaitu menteri menutup sekak. Setelah itu, skakmat dengan menteri kali menteri. Lalu, jika tadi saat menteri diancam pion geser ke H3, itu berarti menteri menghindari ancaman pion sekaligus berupaya melindungi petak H5 dari ancaman menteri, gajah kali pion. Jika gajah kali gajah, di sini tangkapnya dengan menteri, sekak. Raja geser, menteri mengejar, sekak, dan seterusnya. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Jika menteri ke F6, putih dapat memajukan pion ke E5, menggratiskan pion. Jika menteri kali pion, maka putih dapat melakukan pengorbanan gajah kali pion, sekak. Jika gajahnya tidak disantap hitam, ya jelas putih sudah untung. Jika raja kali gajah, putih dapat melakukan pengorbanan lagi. Pion ke D4 mengancam menteri. Menteri kali pion, sekak.
gajah menutup sekak. Jika menteri kali gajah, menteri kali menteri, hitam kehilangan menteri. Pion tidak dapat kali menteri karena terkunci benteng. Yang paling mungkin akan dilakukan hitam itu menteri kali pion B2, putih kali pion sekak. Jika menteri yang menutup, menteri akan ke C4 sekak. Setelah raja geser, menteri hitam akan hilang dengan benteng. Jika saat disekak dengan menteri tadi ditutupnya dengan kuda, maka putih dapat mengancam menteri dengan gajah ke D4. Ada 3 kemungkinan yang mungkin akan dilakukan hitam. Hitam mungkin saja menggerakkan gajah ke C5, mengunci pergerakan gajah agar tidak dapat kali menteri. Atau mungkin juga menteri kali benteng. Atau mungkin juga kali pion menyelamatkan menteri dari ancaman gajah. Jika hitam menggerakkan gajah ke C5, nyawa hitam hanya tersisa 3 gerakan saja. Menteri kali kuda sekak. Jika raja gesernya ke G8, sekak mat di petak G7. Jika raja geser ke E8, maka benteng ke E1, sekak. Hitam hanya punya 1 gerakan lagi, yaitu menutup dengan gajah. Menteri kali gajah, sekak mat. Jika setelah gajah ke D4 tadi, hitam kali benteng, menteri kali kuda sekak. Raja geser ke E8. Ini juga matinya sama seperti tadi, yaitu benteng ke E1, sekak. Lalu hitam akan menutup dengan gajah dan akan menteri kali gajah, sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Di sini kita dapat memajukan pion ke H4. Fungsi dari pion ke H4 ini untuk mengambil pion. Jika hitam berusaha mempertahankan pionnya, maka pertahanan hitam akan rusak dan makin mudah untuk putih menyerang. Di sini hitam tidak dapat mempertahankan pion dengan pion ke H6. Karena setelah putih pion kali pion, hitam tidak dapat kali pion kembali karena akan kehilangan bentengnya dengan benteng. Salah satu gerakan hitam untuk mematahkan serangan putih setelah pion K4 ini adalah hitam dapat memajukan pion G-nya ke G4 mengancam kuda. Pada posisi kuda diancam pion ini, putih dapat menggerakkan kuda ke E5, dapat juga menerapkan taktik pengorbanan kuda. Ada yang dengan menggerakkan gajah ke C4, ini mirip seperti yang di awal tadi. Bedanya di sini ada pion putih di petak H4. Ada juga yang dengan kuda ke C3. Dan terkadang juga putih dapat menggunakan gerakan pion ke D4. Semua gerakan tersebut tentu ada risikonya yang wajib diketahui. Karena di channel ini bukan hanya menunjukkan kemenangan saja, tapi juga menunjukkan cara mematahkannya. Pertama, kita akan tunjukkan ketika putih menggunakan gerakan kuda ke E5. Resiko kekalahan putih akan terjadi jika hitam menggerakkan pion ke D5, menyerang pion. Di sini putih sangat berbahaya jika pion kali pion. Resiko kecilnya kehilangan perwira kuda. Bahkan jika putih bergerak fatal, akan tewas dengan cepat. Misalkan hitam menggerakkan gajah ke G7, mengancam kuda. Lalu kuda kali pion G4. Ini awal dari kesalahan putih.
hitam akan menggerakkan menteri ke E7 sekak. Pilihan terbaik putih ini adalah menutup sekak dengan kuda. Jika ditutup dengan menteri atau ditutup dengan gajah, putih akan kehilangan kuda juga. Gajah kali G4, putih tidak dapat kali gajah karena pergerakannya terkunci menteri. Kehilangan kuda ini adalah pilihan terbaik putih. Jika putih ingin menyelamatkan kudanya, maka serangan hitam akan bertubi-tubi nantinya. Di sini salah satu gerakan untuk menyelamatkan kuda, rajanya harus geser. Raja hanya dapat geser ke F2. Dan kuda masih dapat terlindungi menteri. Maka hitam gajah ke D4 sekak. Tidak ada perwira putih yang dapat menutup sekak kecuali kuda. Dan korban kuda itu lebih baik. Tapi, jika sayang terhadap kudanya, putih akan mati dengan sangat cepat. Misalkan raja geser ke F3. Gajah kali kuda, sekak. Raja kali gajah, kuda ke F6, sekak. Raja kali pion, menteri ke E4, sekak. Raja hanya dapat geser ke G3, benteng ke G8, sekak. Raja ada dua pilihan untuk geser, yaitu petak H3 dan petak H2. Jika raja ke H3, menteri ke F5, sekak. Jika ditutup dengan pion, benteng kali pion. Jika raja geser ke H2, menteri ke F4, sekak. Dan putih hanya punya satu gerakan lagi. Mau ditutup dengan pion atau geser ke H3, akan skakmat dengan menteri ke G3. Itulah yang akan terjadi jika di awal tadi saat hitam menggerakkan pion ke D5, putih melakukan pion kali pion. Itu sih jika pemain hitamnya menguasai permainan ini. Lalu, apa gerakan putih pada posisi ini? Jawabannya adalah pion ke D4. Mempertahankan kuda, sekaligus membuka serangan gajah terhadap pion. Jika hitam pion kali pion duluan, gajah kali pion. Jika di posisi ini hitam pion ke F6 mengusir kuda, di sini kuda dapat kali pion dan putih unggul posisi. Jika dilanjutkan, mungkin gajah akan kali kuda agar setelah menteri kali gajah, menteri akan dapat pion. Menteri ke C8, sekak. Raja geser, menteri ke C7, sekak. Raja geser, pion ke H5, sekak. Raja geser, pion ke G4, sekak. Raja kali pion, gajah ke H3, sekak. Raja geser, benteng ke F1, sekak. Menteri menutup, sekak. Benteng kali menteri, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini mungkin hitam akan memajukan pion ke F6. Terkadang juga hitam menggerakkan gajah ke H6, atau mungkin hitam menggerakkan gajah ke E7. Jika hitam pion ke F6, pion kali pion, pion kali pion kembali, lalu kuda ke E5. Pada posisi ini, hitam ada yang menggerakkan kuda ke F6 mengontrol petak H5. Ada juga yang gajah ke G7, mungkin juga gajah ke 6,
Atau mungkin gajah ke D6. Dan mungkin juga pion ke D6 mengancam kuda. Atau mungkin menteri mengancam kuda. Langkah terbaik hitam pada posisi ini yaitu kuda ke F6. Di sini putih dapat menggerakkan gajah ke C4 menyerang petak F7. Langkah terbaik pada posisi ini yaitu memajukan pion ke D6 menutup ancaman gajah. Dan di sini muncul pertanyaan. Bagaimana Bang jika pada posisi setelah putih gajah ke C4, hitam tidak pion ke D5, tapi menggerakkan gajah gelapnya ke D6 mengancam kuda? Maka kuda akan ke F7 mengancam menteri dan benteng. Pastinya hitam akan lebih memilih menyelamatkan menteri ke E7 mengancam pion. Pada posisi ini, jika lawan kalian skillnya di atas kalian, makan saja bentengnya kali kuda. Karena unggul benteng pada posisi aman seperti ini itu sangat berarti. Tapi jika lawan kalian masih pemula, apalah arti sebuah benteng? Maka lakukan saja rokade terlebih dahulu. Hitam pastinya akan menyelamatkan benteng ke F8 mengancam kuda. Putih tidak perlu menggerakkan kuda kali pion. Apalah arti pion ini jika lawannya masih pemula? Hehe. Majukan saja pion ke E6 mengancam gajah dan kuda. Jika gajah kali pion, kuda kali gajah. Menteri kali kuda, benteng ke E1 mengancam menteri. Menteri tidak dapat kabur karena terkunci benteng. Yang akan dilakukan hitam adalah menutupnya dengan kuda. Pion tidak perlu ke D3. Majukan saja pion ke D4 mengancam menteri. Dan menteri yang masih mempertahankan kudanya akan menghindari ancaman pion ini ke F5. Lalu kuda ke C3 mencegah pergerakan pion ke D5. Jadi jika pion mencoba melindungi kuda, gajah kali pion. Gajah aman karena ada kuda. Putih sudah bisa dipastikan menang karena sudah unggul posisi. Dan hitam bisa dipastikan akan kehilangan kuda. Pada posisi setelah kuda ke F6 itu adalah langkah hitam yang cukup baik. Karena kuda F ini dapat mengontrol serangan menteri ke petak H5. Dan putih akan menambah serangan dengan gajah ke C4. Tapi, jika di sini hitam punya tujuan yang salah, yaitu menggerakkan kuda ke F6-nya itu untuk tujuan ingin kali pion, itu sama saja bunuh diri. Karena jika kuda kali pion, secara otomatis hitam melepas pengontrolan pada petak H5, sehingga menteri dapat ke H5 sekak. Raja ke E7, menteri mengejar ke F7 sekak. Raja ke D6, menteri ke D5 sekak. Setelah raja geser, di sini putih tidak perlu kali kuda. Buang saja kuda putih ini ke G6 sekak. Pion kali kuda, menteri ke E5 sekak mat. Kita lihat lagi ke posisi setelah putih menggerakkan gajah ke C4. Lalu bagaimana Bang jika pada posisi ini hitam tidak menggerakkan kuda kali pion? Tapi di sini hitam memajukan pion menutup serangan gajah. Ya, tangkap saja pionnya dengan pion kali pion. Pada posisi ini, kuda hitam ini belum dapat kali pion karena masih diperlukan untuk mengontrol petak H5. Jika kuda kali pion, menteri ke H5 sekak. Raja geser, menteri ke F7 sekak.
Raja geser, menteri kali kuda, skak. Raja geser, buang kuda seperti tadi, ke G6, skak. Pion kali kuda, menteri ke E5, skak. Gajah menutup, menteri kali gajah, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Bagaimana jika pada posisi ini bukan kuda yang bergerak ke F6, tapi menteri ke E7? Jika menteri ke E7 mengancam kuda, maka menteri ke H5, skak. Raja geser, kuda ke F7, skak. Raja geser, kuda kali benteng, skak. Dengan menteri. Raja geser, skak dengan kuda ke F7. Raja geser, kuda kali pion, skak. Dengan menteri. Dan setelah putih kenyang, kuda ke C3. Dan seterusnya bisa dipastikan putih yang akan memenangkan permainan. Kita lihat lagi ke posisi setelah kuda ke E5. Jika di sini hitam pion ke D6 mengancam kuda, ini lebih parah. Menteri ke H5, skak. Raja geser, menteri ke F7, skak. Setelah raja geser ke D6, langkah sederhananya menteri kali gajah. Dan langkah mematikannya yaitu kuda ke C4, skak. Raja geser, menteri mengejar ke D5, skak. Raja geser, menteri ke A5, skak mat. Begitu juga jika pada posisi ini gajah ke H6, menteri K5, skak. Raja geser, menteri ke F7, skak. Raja geser, kuda ke C4, skak. Dan jika raja gesernya ke C6, menteri ke D5, skak mat. Jika di sini hitam pion ke D6 mengancam kuda, ini lebih parah. Menteri ke H5, skak. Raja hanya punya satu gerakan saja, yaitu geser ke F7. Menteri ke F7, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kuda ke F3, tadi kan kita sudah membahas gerakan balasan hitam pion ke G5. Dan di sini kita akan mulai masuk ke gerakan balasan hitam yang sedikit sulit. Di antaranya kuda ke C6, kuda ke F6, gajah ke C5, menteri ke F6, pion ke D6, dan masih banyak lagi pergerakan balasan yang mungkin akan dilakukan hitam. Pertama, gerakan balasan hitam pion ke D6. Biasanya ini dilakukan hitam agar gajahnya terbuka karena berniat akan menyerang kuda ke G4 nantinya. Putih gajah ke C4. Hitam gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih kuda ke C3. Hitam kuda ke C6. Pada posisi ini, putih dapat melakukan jebakan. Posisi ini sering kita jumpai pada pembukaan Italia. Bedanya di sini ada pion hitam di petak F4. Pemain putih seperti merasa tertekan dengan posisi ini. Dan pemain putih banyak yang memajukan pion ke D4 agar kuda hitam tidak dapat menekan kuda. Padahal pada posisi ini ada peluang untuk menjebak hitam. Berikan saja ruang untuk hitam menggerakkan kudanya, yaitu lakukan rokade pendek. Jika benar kuda berniat menekan kuda, misalkan bergerak ke E5, maka kuda kali kuda. Secara otomatis kan menteri jadi terbuka. Buat hitam yang tidak tahu akan keselamatan rajanya, pasti akan gajah kali menteri.
Buat hitam yang tahu bahwa keselamatan rajanya terancam, pasti akan memundurkan gajah ke E6 menyelamatkan raja, atau akan melakukan kali kuda, dan putih unggul 1 perwira. Jika putih nekat kali menteri, maka gajah kali pion, skak. Raja geser ke E7, kuda ke D5, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Jebakan yang tadi juga dapat terjadi pada gerakan balasan hitam kuda ke C6, yaitu jika setelah gajah ke C4, hitam pion ke D6. Lalu setelah kuda ke C3, gajah ke G4. Putih rokade pendek, kuda ke E5, kuda kali kuda, gajah kali menteri, gajah kali F7, skak. Raja geser, kuda ke D5, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Jebakan seperti tadi juga dapat terjadi pada balasan kuda ke F6. Cara mengakalinya yaitu mengorbankan pion E4. Gerakan saja gajah ke C4. Jika kuda kali pion, kuda ke C3. Kuda kali kuda, D kali kuda. Akan terjadi gerakan putih mirip seperti jebakan tadi itu jika pada posisi ini hitam pion ke D6. Gajah kali pion, gajah ke G4, kuda ke E5. Jika gajah kali menteri, gajah kali pion, skak. Raja geser, gajah ke G5, skakmat. Jika pada posisi tadi hitam pion kali kuda, gajah kali pion, skak. Jika raja kali gajah, menteri hitam akan hilang. Jika tadi raja geser ke E7, gajah ke G5, skak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah pion ke F4 memberikan pion gratis. Dari posisi ini, kita akan lihat beberapa gerakan menang cepat saat hitam menolak pion gratis ini. Pertama, di sini hitam menolak gambit dengan kuda ke C6. Putih kuda ke F3. Dari posisi ini, ada yang kuda ke F6 menyerang pion. Ada juga yang pion ke D6 membuka serangan gajahnya. Jika kuda ke F6, putih dapat melakukan F kali E5. Buat pemain hitam yang tidak mau rugi, pastinya kuda kali pion. Lalu putih pion ke D3 mengancam kuda. Kuda ke C5, pion mengejar ke D4 mengancam kuda. Jika kuda ke A6, maka gajah ke C4. Pada posisi ini masih banyak gerakan pilihan buat hitam. Dan di sini kita akan bahas satu gerakan hitam yang membuat putih dapat peluang menang cepat dengan mengorbankan menteri dan kuda nantinya, yaitu jika hitam menteri ke E7. Itu adalah langkah minus dari hitam yang dapat mempercepat kemenangan putih, karena gerakan hitam akan kesulitan untuk rokade. Harusnya di situ hitam menggerakkan gajah ke E7 agar dapat melakukan rokade pendek nantinya. Setelah hitam menteri ke E7, putih akan rokade pendek terlebih dahulu mengaktifkan serangan benteng. Secara otomatis hitam akan kewalahan karena serangan dari putih
bisa dari beberapa petak. Petak G5 sudah dikuasai kuda dan gajah. Petak H5 sudah dikuasai menteri. Petak F7 sudah dikuasai gajah dan benteng. Jadi di sini hitam hanya dapat menutup salah satunya saja yang paling nampak serangannya. Misalkan pion ke H6 menutup serangan ke G5. Maka kuda akan bergerak ke C3. Kesalahan fatal dari hitam di posisi ini yaitu pion ke G5. Karena kuda akan bergerak ke D5 mengancam menteri. Menteri ke D8, kuda ke F6 sekak. Raja geser ke E7. Dan putih kuda kali pion, membuang kuda. Setelah pion kali kuda, lalu putih membuang menteri ke H5. Setelah benteng kali menteri, kuda ke G8 sekak. Raja hanya dapat geser ke E8. Gajah kali pion sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah kuda ke F3. Dari posisi ini juga ada peluang menang cepat untuk putih dengan memberi jebakan pengorbanan menteri, yaitu jika hitam memajukan pion ke D6 bertujuan menyerang kuda. Putih akan menggerakkan gajah ke C4. Pion kali pion, kuda ke C3. Gajah ke G4, putih rokade pendek. Lalu kuda ke E5. Kuda kali kuda, gajah kali menteri. Gajah kali pion sekak. Raja geser, kuda ke D5 sekak pat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu jika pada posisi ini hitam menggerakkan pion ke D5. Gerakan hitam ini sangat berbahaya untuk putih, karena dari gerakan hitam seperti ini banyak sekali peluang untuk hitam menyerang putih. Sebelum kita membahas bagaimana hitam dapat menang dari gerakan ini, kita harus tahu gerakan hitam yang salahnya dulu, sehingga kita dapat tahu pada posisi apa putih dapat kesempatan menang dengan cepat. Sekaligus ini PR buat kalian jika di posisi hitam. Putih akan menggerakkan kuda ke F3. Kemungkinan hitam akan E kali F4, atau mungkin juga D kali E4. Jika hitam D kali E4, kuda kali E5. Jika hitam menteri ke H4 sekak, pastinya putih akan menutup dengan pion. Dan jika kuda mempertahankan pion ke F6, maka pion ke D4. Tapi di sini hitam dapat melakukan N pasan. Apa itu N pasan? N pasan adalah gerakan memotong pion. N pasan ini sudah resmi diatur untuk mencegah gerakan pion maju 2 kotak. Dan N pasan itu sendiri sifatnya boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan. Tapi jika ingin melakukannya, berarti hitam dapat memotong pion kali pion. Lalu putih gajah kali pion. Pada posisi ini, mungkin gajah akan ke C5. Mungkin juga menteri ke D4. Dan mungkin juga hitam merasa terganggu dengan keberadaan kuda, lalu menggerakkan gajah ke D6 mengancam kuda. Kita akan bahas satu persatu. Jika gajah ke D6 mengancam kuda sekaligus membuka jalan rokade pendek, maka putih akan melakukan rokade pendek terlebih dahulu. Lalu hitam juga rokade pendek. Putih kuda ke C3. Jika hitam melakukan sekak dengan gajah, raja tinggal geser. Tapi jika gajah kali kuda, itu berarti hitam memanfaatkan posisi ini
untuk mendapatkan pion. Setelah pion kali gajah, menteri ke D4 sekak. Raja geser, menteri kali pion. Dari posisi ini, putih juga akan dapat pion kembali dengan menggerakkan gajah ke F4 mengancam menteri. Mau kabur kemanapun, menteri sekaligus melindungi pionnya, gajah dapat kali pion. Gajahnya gratis dong. Iya, ini sengaja dilakukan putih untuk mengalihkan posisi menteri agar jauh dari jalur H5. Setelah menteri kali gajah, benteng kali kuda, pion kali benteng, putih dapat menggerakkan menteri ke H5. Dan saat ini, hitam terancam tewas di petak H7. Pastinya putih akan melakukan perlindungan dengan memajukan pion menutup serangan gajah. Menteri ke G5 sekak. Raja geser ke H8. Menteri ke F6 sekak. Raja balik lagi ke G8. Lalu kuda ke D5 mengancam menteri. Sekaligus ada ancaman sekak di petak E7. Dan langkah selanjutnya, hitam terpaksa harus kehilangan menteri karena posisi hitam terancam sekak mat jika petak E7 tidak terlindungi. Jika benteng melindungi ke E8, kuda kali menteri. Atau jika menteri ke D8 mengajak pertukaran menteri, kuda akan ke E7 sekak. Raja tidak dapat geser, terpaksa menteri kali kuda dan menteri kali menteri. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Jika menteri ke H4 sekak, pion maju ke G3 menutup sekak, sekaligus mengancam menteri. Dan langkah hitam yang sering terjadi pada posisi ini, yaitu hitam memundurkan menterinya ke F6. Jika menteri ke F6, pion kali pion, ya pastinya menteri kali pion. Lalu putih kuda ke F3 mengancam menteri, membiarkan pion disantap menteri. Jika menteri kali pion sekak, maka raja geser ke F2, memberi kesempatan agar hitam menambah serangan susulan dengan gajahnya. Jika benar gajah ke C5 sekak, maka pion maju menutup sekak. Dan biasanya hitam akan memundurkan gajahnya ke B6. Jika gajah ke B6, putih gajah ke C4 menyerang pion F7, sekaligus membuka serangan benteng. Jadi, pada posisi ini, hitam tidak dapat menutup serangan gajah dengan memajukan pion ke D5. Benteng ke E1, hitam akan kehilangan menterinya. Menteri tidak dapat kabur dari ancaman benteng karena open sekak. Pastinya hitam akan menyelamatkan menterinya terlebih dahulu. Misalkan menteri ke G6, putih benteng ke E1 sekak, kuda ke E7 menutup sekak, sekaligus membuka jalan rokade pendek. Lalu menteri ke E2 mengancam sekak mat pada kuda E7, sekaligus memasang perangkap dengan sengaja memberi kesempatan agar hitam menyerang pion D4. Jadi di posisi ini, hitam pastinya akan melindungi kudanya dengan menteri ke F7. Karena selain dari melindungi kuda, menteri jadi mengunci pergerakan kuda. Secara otomatis, pion D4 jadi tidak ada pelindung. Putih tidak perlu melindungi pion D4. Gerakan saja gajah ke G5 mengancam menteri. Gajah kali pion sekak. Raja geser ke E1.
Menteri hitam saat ini masih terancam gajah. Jika bergerak ke F5, akan terjadi skakmat Menteri Kali Kuda. Dan hitam tidak punya gerakan terbaik selain menggerakkan Menteri ke D6. Masih tetap berusaha melindungi ancaman skakmat. Tapi itu percuma, karena gajah kali kuda. Menteri tidak dapat kali gajah, yang dilakukan hitam hanya bisa pasrah. Misalkan Menteri kabur ke B6. Gajah dibuka, skak dengan Menteri. Raja geser, Menteri ke E7, skakmat. Permainan catur adalah gambaran kehidupan manusia yang sama menginginkan keberhasilan dan mencapai bahagia. Langkah demi langkah, waktu ke waktu, terkadang terjadi hal tak terduga, bahkan tak disadari hadirnya keajaiban. Terkadang kita menghadapi kesulitan. Nikmatilah hidup kita. Ingatlah, kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita kekuatan dan ketabahan. Ada kegagalan, ada kesuksesan. Janganlah takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Jangan pernah biarkan bayangan masa lalu mengaburkan masa depan. Hiduplah di saat ini dan bangunlah impianmu dengan keyakinan. Ketika salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya akan terbuka. Janganlah terlalu lama melihat pintu yang tertutup, hingga kita tidak melihat pintu yang terbuka untuk kita. Hati yang penuh syukur adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Hargailah setiap berkah kecil dalam hidupmu, karena dari sanalah kebahagiaan besar bermula. Hidup ini singkat, jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini. Kebaikan kecil yang kamu berikan bisa menjadi sinar terang di hari yang gelap bagi orang lain. Permainan catur itu ibarat kita hidup di dunia ini yang dihadapkan dengan beberapa pilihan. Jika kita salah bergerak, akan menanggung resikonya. Namun, kita insan biasa, tepatnya salah dan lupa. Dan jika kita melangkah dengan benar, maka di akhir kita akan dapat kebahagiaan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Darmawan Shah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.